Kuliah kerja nyata atau sering disebut dengan KKN adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Undip adalah salah satu universitas yang mewajibkan mahasiswanya melaksanakan kuliah kerja nyata. Namun, kuliah kerja nyata kali ini sangat berbeda dari kuliah kerja nyata sebelumnya. Dengan adanya kasus pandemi COVID-19 ini, maka kegiatan KKN Tim 2 tahun 2020 mengalami perubahan. Salah satu perubahannya adalah KKN yang biasanya dilakukan secara kelompok atau tim, maka pada KKN periode ini dilakukan dengan secara mandiri atau individu, atau dinamakan dengan KKN pulang kampung. Kali ini sangat berbeda, namun tak sedikit pun menurunkan semangat mahasiswa untuk mengabdi kepada masyarakat. Desa Demang Harjo adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Desa tepi pantai yang memiliki luas sebesar 634,467 hektar dengan jumlah penduduk sebesar 9.252 jiwa. Masyarakat Desa Demang Harjo 100% memeluk agama Islam dan 100% pula beretnis suku Jawa. Sedangkan untuk mata pencarian sendiri, karena Desa Demang Harjo terletak di dekat pantai utara dan desa ini memiliki hamparan sawah yang sangat luas, sehingga mata pencarian penduduk Desa Demang Harjo mayoritas dan mata pencarian sebagai bertani dan nelayan. Secara geografis, Desa Demang Harjo berbatasan dengan Laut Jawa pada bagian utara, Desa Rangimulya pada bagian selatan, Desa Kedung Kelor pada bagian timur, dan Desa Bojong Sana pada bagian barat. Karena letak Desa Demang Harjo di dataran rendah, sehingga jarang sekali turun hujan di desa ini. Ditambah lagi, desa ini belum memiliki bendungan air, sehingga sering terjadi kekeringan, terutama pada lahan persawahan. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya petani-petani yang gagal panen. Berbanding sebaliknya, jika terjadi musim hujan, jalan-jalan di desa digenangi oleh ribuan air. Hal ini dikarenakan tidak adanya selokan ataupun gorong-gorong tempat penyerapan air hujan.
begitu, Desa Demang Harjo memiliki potensi yang begitu besar. Karena letaknya dekat dengan pantai utara dan jalan utama yaitu Jalan Pantura, hal ini sangat berpengaruh kepada perekonomian penduduk desa. Banyak warga desa yang menjadi nelayan dan banyaknya pabrik-pabrik didirikan di desa ini. Serta jika kalian ke desa ini, dijamin kalian tidak akan kelaparan. Karena di sepanjang jalan desa ini terdapat warung makan dan harganya pun sangat standar. Laut berpasir hitam ditambah hamparan kebun melati menambah keindahan Desa Demang Harjo ini. Sehingga banyak penduduk desa yang menjadikan laut desa ini sebagai tempat untuk berwisata. Kabupaten Tegal merupakan wilayah yang tergolong aman dari COVID-19. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Tegal akan segera menerapkan sistem new normal. Namun, kata new normal ini masih sangat asing di telinga masyarakat desa. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi tentang sistem new normal dan apa saja hal-hal yang harus kita lakukan di sistem new normal ini. Program sosialisasi ini dilaksanakan dengan cara door-to-door ke rumah-rumah warga. Hal ini dilaksanakan agar menghindari kerumunan dan agar warga lebih paham tentang sistem new normal. Karena dengan door-to-door, mahasiswa menjadi lebih dekat dengan warga, sehingga warga tidak sungkan untuk bertanya jika ada yang belum dimengerti tentang sistem new normal ini. Program kedua saya adalah infografis kependudukan Desa Demang Harjo. Data kependudukan adalah gambaran menyeluruh potensi dan perkembangan desa yang dilihat dari perkembangan manusia, perkembangan kesehatan dan pendidikan, penguasaan aset ekonomi dan sosial keluarga. Namun, data sangat sulit dipahami jika hanya dalam bentuk buku dan tulisan. Maka dari itu, saya berinisiatif untuk membuat infografis kependudukan Desa Demang Harjo agar data dapat terlihat menarik dan mudah dipahami. Selain itu juga, pembuatan infografis kependudukan dilakukan karena Desa Demang Harjo belum ada infografis kependudukan ataupun statistik deskriptif kependudukan.
desa perlu kita sampaikan dan kita sarankan kepada panjenengan, istilahnya alhamdulillah jenengan selama KKN di desa saya itu tidak ada halangan suatu apapun. Alhamdulillah segala sesuatunya lancar, tidak ada kendala ya. Tapi pesan saya selaku orang tua, saya selaku kepala desa menghimbau dan mengharapkan agar Mbak Lisa bisa meneruskan perjuangan untuk menggali ilmu dan sampai sukses ke depan untuk masa depan Mbak Lisa. Itu aja yang kita sampaikan. Kami selaku kepala desa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dengan adanya sosialisasi tentang new normal, masyarakat desa Temoharjo sudah semakin siap menghadapi new normal ini. Dan dengan adanya program infografis kependudukan membuat saya semakin mengetahui akan potensi desa saya sendiri. Alhamdulillah dengan adanya sosialisasi dari Mbak Lisa tentang new normal membuat saya semakin paham tentang apa yang harus saya lakukan di sistem new normal ini. Dengan adanya program infografis kependudukan, semoga bisa menjadikan panduan pemerintah desa dalam mengambil suatu keputusan.